Kita baca ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Artinya coba kita lihat, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lengah. Kalau kita lihat teks Quran ayatnya, wazkur rabbaka, wazkur, berzikirlah. Zikir maknanya adalah ingat. Zikir juga artinya menyebut, ingat atau menyebut. Zikir juga maknanya sholat, doa, banyak arti ya. Walaupun di sini disebut ingatlah, tapi sebenarnya makna zikir berasal dari ingat, timbul kekuatan untuk mengucapkan kalimat Allah. Zikir ucapan dan perbuatan, termasuk sholat. Jadi sholat itu zikir. Wa aqimus sholata li dzikri, dirikan sholat untuk berzikir kepadaku. Ya, itu zikir. Zikir di hati, bil qalbi, bil lisan, ucapan, dan perbuatan, bil a'mal, bil arkan, boleh. Jadi kita disuruh berzikir, suruh ingat, suruh menyebut, dan suruh beribadah. Rabbaka hanya kepada Allah Tuhan kalian. Fi nafsika, fi nafsika dalam dirimu, dalam nafasmu, dalam hatimu, dalam hatimu, nafasmu. Apa mananya? Zikir itu termasuklah baca Quran, sholat, sebaiknya di hati kita, tak usah keras-keras. Fi nafsika, dalam nafasmu, ya. Jadi artinya Allah perintahkan berzikir, termasuk doa tidak terlalu keras. Ya. Kenapa? Fi nafsika, dalam dirimu, di hatimu, nafs. Kemudian tadarruan, rendah hati. Ya, rendah hati, atau bukan rendah diri, rendah hati ya. Hati yang rendah. Makanya kalau berdoa, berzikir, kita tak boleh sombong. Ya. Zikir misalkan astagfirullah, astagfirullah, rendah hati. Buang segala ego, buang segala kesombongan. Kita punya apapun, lupakan semuanya. Rendahkan diri kepada Allah. Itu tadarruan, tadarru, rendah hati. Wa khifatan, penuh rasa khauf, takut. Jadi kalau kita berdoa, berzikir, baca Quran, sholat, termasuk mesti kita punya sifat rendah hati dan penuh rasa takut kepada Allah. Ya, jadi lebih khusyuk, lebih bermakna ibadah kita, zikir kita, doa kita. Wa duna jahri minal qaul, dan meninggalkan ucapan yang keras. Ya, meninggalkan ucapan yang keras, jahar. Ulang. Jadi berdoa tuh, berzikir, sholat, baca Quran, meninggalkan perkataan keras. Tak boleh keras mananya, pelan aja. Apalagi berteriak-teriak, tak boleh. Makanya Nabi menerangkan dalam sebuah hadis, nanti akan datang satu kaum yang berlebihan dalam perkara wudu dan doa. Berlebihan, maksudnya adalah wudu, berlebihan dalam masa air. Ya, tak boleh, kita mesti hemat air. Tak boleh berlebihan. Dan dalam perkara doa, tak boleh berlebihan. Ya, tak boleh keras betul. Nah, juga tak baik di hati, tapi diucapkan secara sir, pelan, penuh rendah hati dan penuh rasa takut kepada Allah. Makanya kata ulama, berdoa itu berzikir termasuk liri suaranya, berbisik,
berbisik, Allahumma ya Allah, faghfirli ya Allah. Itulah, tak boleh teriak-teriak. Adab. Kenapa tak boleh teriak-teriak? Kita tahu Allah Maha mendengar. Sami'un, Allah Maha mendengar. Alimun, Maha mengetahui. Kemudian Allah Maha dekat. Qaribun, Allah Maha dekat. Jadi kalau dekat, ngapain teriak-teriak? Coba, kalau kita punya anak istri di sebelah kita, bicara kita, tentu pelan. Ya, istriku, tolong ambil A. Kalau kita keras, teriak, padahal dia samping kita, marah dia. Apa dia? Keras. Pelan-pelan lah. Emang aku butek, peka, marah dia. Nah, ingat ya, Allah Maha dekat. Aqrabu min habli warid, bahkan lebih dekat dengan kita, lebih daripada tulang leher kita. Tulang leher lebih dekat lagi Allah. Maka itulah doa, adab doa itu, tolong tak usah keras-keras berlebihan. Boleh terdengar tapi tidak boleh berlebihan. Sudah lirih, sorry. Karena kata Allah meninggalkan perkataan jahar. Wadunal jahri, tidak keras, tidak jahar, tapi sir. Bil ghuduwi wal asal. Kapan kita doa, zikir, baca Quran, salat, kata Allah ghuduwi wal asal, pagi dan petang. Maka disunahkan oleh Nabi kita berdoa di pagi dan petang. Utamakan pagi setelah sholat subuh hingga matahari terbit, petang sebelum matahari terbenam. Berdoalah. Ya, Nabi tak pernah tinggal doa pagi petang tuh. Apa saja doanya silakan. Ya, doa. Kenapa? Itulah saat setan sedang mencari mangsa. Ketika matahari terbit, setan sedang mencari mangsa. Matahari terbenam sama juga. Setan mencari gentayangan dia, mencari siapa yang hatinya kosong. Hatinya kosong, masuk dia. Nah, sekali masuk, setan akan menandai jalannya, maka akan mudah lagi masuk. Maka tutupi segenap pori-pori tubuh kita dengan zikir kepada Allah, doa dan sebagainya, baca Quran, agar terlindung dari masuknya setan ke tubuh kita. Bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Jangan sampai kamu termasuk orang yang lalai, ghafil, lupa. Nah, ini doa ya, masalah doa, zikir, salat, baca Quran itu termasuk zikir. Masa kata Allah mesti kita rendah hati, penuh rasa takut, ya, tak keras-keras, ya, berbisik, dan meninggalkan perkataan yang keras, tak berlebihan. Silakan lebih usul lagi, Bang. Kalau kita berdoa, bahkan kata Nabi, kalau bisa sambil menangis. Bahkan jika tak bisa menangis, pura-pura nangis jadilah. Pura-pura nangis boleh. Maka akan timbul keibaan Allah. Dan angkat tangan. Dalam sebuah hadis, Allah malukan sampai ada hambanya berdoa, mengangkat tangan tak dikabul. Malu Allah. Artinya pasti dikabul. Kita minta sama Allah. Sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita meminta, maka perlakukan Allah sebagai makhluk, sebagai zat yang maha dekat, tidak jauh. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Iyyaka na'budu wa iya, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Na'budu dulu, kita ibadah, baru nasain, kita minta tolong sama Allah. Ibadah dulu, baru minta tolong. Ya, tapi kadang kan janji Allah pasti mengabulkan setiap doa, tapi kenapa kadang kita merasa ada doa yang lama dikabul atau belum terkabul juga?
Maka ini mungkin salah cara kita berdoa, salah cara, atau mungkin salah tempat, atau mungkin salah paham, atau salah alamat, atau terhambat, terhalang, dan sebagainya. Banyak faktor. Tapi yakinlah jika doa kita sampai, pasti dikabul. Jika sampai, pasti dikabul. Jadi kalau kita merasa ada doa yang belum terkabul, mungkin terhalang atau mungkin terhambat, nyangkut, belum sampai sama Allah. Ya, yakin gak? Tapi kalau sudah sampai, pasti dikabul. Makanya supaya penghambat tadi bisa kita bersihkan, ada doa, ada beristighfar dulu. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya apa? Doanya cepat sampai sama Allah. Ya, cepat sampai, insyaallah. Kemudian kadang kita doa, tapi kita nggak tahu, nggak paham apa yang kita mintakan sama Allah. Apa yang kita minta sama Allah tuh? Nah, makanya sebaiknya belajar kembali tentang doa-doa tadi, apa maknanya, apa yang kita minta sama Allah, itulah kita pahami. Bagus lagi sedikit doa tapi paham, daripada doa banyak tapi tak paham. Kadang kita ini, maaf ya, doa tuh kadang muter-muter, bertele-tele. Ibaratnya kita mau ke pelabuhan tapi jangan ke sana, muter ke Dora, ya, muter-muter. Maka Rasulullah mengajarkan doa Nabi itu singkat, padat, tapi berbeda-beda tiap saat keadaan. Ya, kalau kita kadang doa apapun, acara apapun sama aja. Kenapa? Kita tak paham makna doa tadi. Ada orang berdoa panjang, wah hebat. Padahal bolak-balik banyak tuh, itu lagi. Kenapa? Nggak paham. Nah, doa itu kalau bisa singkat padat aja. Ya, memang semakin banyak doa semakin Allah sayang, suka. Tapi kalau kita tak paham, buat apa juga? Kemudian mesti benar. Ingat, saya tanya, doa terbaik yang di dalam Quran, ya setuju? Yang kedua dalam hadis Nabi, sunnah Nabi. Quran, sunnah, baru doa para ulama, silakan. Tapi pengamatan saya, orang sekarang berdoa, ya, 10 doa, 8 doa ulama, 2 saja, ya doa dari Quran atau sunnah. Ya, sepertinya mereka beranggap lebih utama doa ulama daripada doa Nabi dan Quran. Ini tak betul. Utamakan doa dalam Quran. Silakan baca banyak doa. Ya, banyak doa. Di Quran banyak, di hadis sebanyak. Bahkan ada sebuah kitab bernama Al-Azkar, kumpulan zikir-zikir, itu Imam Nawawi. Kitab khusus menyangkut masalah zikir amaliyah, doa, zikir. Disitulah kitabnya. Ya. Sementara kita bisa buka Quran juga, tengok doa-doa nabi-nabi yang terdahulu, banyak sekali. Yang paling banyak doa Nabi Ibrahim, Musa, Masya Allah. Ya. Kalau sudah habis doa Quran, silakan cari doa dalam sunnah Nabi, banyak juga. Barulah kalau sudah sunnah Nabi, silakan doa para ulama, silakan, tak masalah. Karena doa itu ada senjata orang mukmin. Doa mukhul ibadah. Bahkan doa bisa merubah takdir. Baikkan. Doa bisa merubah takdir. Misalkan kita umur kita tercatat ya di Lauhul Mahfuz 60 tahun. 60 tahun. Tapi kita rajin sedekah. Banyak orang kita beri dan banyak orang berdoa, ya Allah panjangkan umur si fulan. Masya Allah. Sehingga ketika sampai umurnya 60, Allah kabulkan doa mereka yang diberi tadi. Tak jadi mati umur 60 tahun, tapi ditambah lagi. Kenapa? Allah kabulkan doa orang lain, orang-orang yang berdoa minta umur kita panjang.
Nah, sebaliknya doa bisa merubah takdir. Andaikan umur kita 60, bisa jadi orang berdoa, ya Allah biar matilah dia. Gawat tuh. Mati tak sampai ke 60. Kenapa? Doa juga, Bu. Hati-hati. Maka kita beribadah, beramal saleh, serahkan kepada Allah semuanya. Insya Allah Allah berikan yang terbaik. Doa itu cara kita. Cara kita minta sama Allah, doa namanya. Tak paham bahasa bahasa Arab, bahasa Indonesia, silakan. Boleh. Ya Allah, aku mohon ini, ya Allah. Silakan. Allah Maha mengetahui apa yang kita mintakan. Baik, ada pertanyaan? Ya, dua silakan. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa hukumnya, Pak? Oke. Nah, baik. Yang pertama salaman dulu ya. Nah, kita tahu sholat itu bagian terakhirnya adalah salam. Jadi kalau sudah salam selesai sholat. Ya, selesai. Nah, setelah selesai sholat kita mau apakan? Silakan, tak masalah. Berzikir, doa, makan, minum, tak masalah. Salam tak masalah. Karena siap sholatnya. Dah selesai sholatnya, maka boleh apapun. Kenapa? Dah siap sholat. Salaman silakan. Yang tak boleh pun mungkin dianggap ini kewajiban, ini bagian sholat, tak boleh. Salaman banyak manfaatnya. Salaman menggugurkan dosa. Yang kedua, zikir atau doa. Mana lebih utama, berjamaah atau sendiri-sendiri? Silakan, tergantung keadaan. Keduanya boleh dijalankan. Doa bersama ketika yang diminta dan doa tadi memang kepentingan umumnya semua minta sama Allah. Boleh, silakan. Tapi kadang-kadang kita punya kebutuhan pribadi, silakan doa masing-masing. Keduanya boleh diamalkan. Cuma tak boleh keras-keras, berlebihan kerasnya. Cukuplah kedengaran sama maumu, silakan. Ya. Tidak berlebihan, itu aja. Tidak keterlaluan. Boleh, tapi masih pelan lah. Sedang aja. Ya, itu masalah doa berjamaah silakan. Tapi kalau kita sudah bisa doa, pandai, bacalah masing-masing kalau kita bisa. Nah, kadang-kadang gini, imam mimpin doa. Masalahnya imam pun kadang tak ngerti doa tadi. Maka sebenarnya masing-masing lah. Tapi kalau kita imam tadi paham doa, apa yang dimintakan sama imam juga sama kita, silakan aminkan. Ya. Misalkan doa-doa yang dalam Quran yang diawali kata Rabbana, silakan aminkan ini bersama Rabbana. Tapi ketika misal doanya Rabbi habli minas salih, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Ini pikir-pikir dulu, apakah jemaahnya masih ada anak kecil, bujang, gadis? Jangan. Kenapa? Takut mereka punya anak, padahal belum menikah. Ya, ulang. Kata yang mimpin doa, Rabbi habli minas salih, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Amin, kata jemaah. Termasuk kata anak kecil jadi, kata amin, anak kecil minta anak, bujang, gadis minta anak. Nah, ini khawatir, makanya nggak heran Pak, di kantor kami KUA banyak orang menikah sudah hamil duluan. Sudah hamil, bahkan sudah punya anak. Nah, itulah mengesalahannya dalam doa. Jadi yang doa, mimpin doa mesti tahu mana doa yang sifatnya umum, semuanya diinginkan, ada yang sifatnya khusus. Nah, ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan. Terus silakan. Udah. Nah, jadi saya pun kadang gini, kadang saya baca doa bersama mimpin doa, tapi saya ingin mengajarkan ke jemaah apa doa yang dibacakan Nabi.
tak sama dengan mereka gitu. Ya, saya bacakan doa keras, Allahumma ighfir lana wali walidina, terus dan doa lain, doa yang dari Quran, doa yang dari hadis Nabi, sunnah. Segala memberitahukan sampai itulah niat saya. Ya Allah, tak biasa saya mengeraskan memimpin doa, tapi ketika mereka doa kadang tak sesuai, maka saya baca doanya sekedar mengingatkan mereka, ini doa Nabi itu, ini doa setelah salat tuh. Ya. Nah, jadi ada batasannya. Jadi ada doa yang sifatnya umum, ada doa yang sifatnya masing-masing pribadi individualisme. Baik, barangkali ini yang bisa di